teman-teman, kenalin, nama aku Lutfi Rifandi. Kali ini kita akan membahas tentang apa itu diag. Video ini bertujuan untuk melengkapi tugas dasar elektronika dan semikonduktor program studi teknik elektro Universitas Tarumanagara. Nah, langsung saja kita ke materinya. Diag, Diode Alternating Current, adalah komponen aktif elektronika yang memiliki dua terminal dan dapat menghantarkan arus listrik dari kedua arah jika tegangan melampaui batas breakover-nya. Diag merupakan anggota dari keluarga tiristor. Namun berbeda dengan tiristor pada umumnya yang hanya menghantarkan arus listrik dari satu arah, diag memiliki fungsi yang dapat menghantarkan arus listrik dari kedua arahnya, atau biasa disebut juga dengan bidirectional tiristor. Ditinjau dari segi strukturnya, diag terdiri dari 3 lapis semikonduktor yang hampir mirip dengan sebuah transistor PNP. Berbeda dengan transistor PNP yang lapisan N-nya dibuat dengan tipis agar elektron mudah melewati lapisan N-nya, lapisan N pada diag dibuat cukup tebal agar elektron lebih sulit untuk menembusnya, terkecuali tegangan yang diberikan ke diag tersebut melampaui batas breakover-nya. Dengan memberikan tegangan yang melebihi batas breakover-nya, diag akan dapat dengan mudah mengantarkan arus listrik dari arah yang bersangkutan. Kedua terminal diag biasanya dilambangkan dengan A1 atau anode 1 dan A2 atau anode 2. Atau bisa juga biasa disebut dengan MT1 atau main terminal 1 dan MT2, main terminal 2. Simbol diag biasanya dilambangkan dengan dua buah diode yang berlawanan arah, atau biasa ekuivalen dengan rangkaian seperti di sebelahnya. Seperti pada yang dibahas di awal tadi, jika struktur diag mirip dengan transistor PNP. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan cara kerja diag pada layer di mana dia bekerja. Yang pertama, anode 1 diberikan tegangan positif. Jadi di sini terdapat 4 layer yang aktif, yaitu P1, N2, P2, dan N3. Arah aliran akan masuk pada P1, kemudian menuju N2, dan dari N2 akan menuju P2, dan P2 akan menuju N3. Di sini pada P1 menuju N2 terjadi forward bias. Dari N2 menuju P2 terjadi reverse bias. Dan dari P2 menuju N3 terjadi forward bias. Sedangkan saat tegangan positif dimasukkan pada anode 2, maka arah alirannya seperti ini. P2 menuju N2, dari N2 menuju ke P1, dan dari P1 menuju ke N1. Di mana dari P2 ke N2 terjadi forward bias, dari N2 menuju P1 itu terjadi reverse bias, dan dari P1 ke N1 terjadi forward bias. Nah, berikut adalah contoh gambar sebuah kurva karakteristik dari diag. Di mana pada kuadran 1 VBO tegangan positif maju, dan pada kuadran 3 reverse VBO atau VBO negatif. Di mana di sini dari tegangan 0 pada kuadran 1, kemudian tegangan ditingkatkan atau dinaikkan. Nah, di sini saat tegangan masih di bawah tegangan breakover-nya, belum ada aliran arus yang mengalir karena belum bisa menembus lapisan N layer. Jadi aliran arus sangat kecil, hampir tidak ada. Namun setelah mendekati tegangan breakover-nya, sudah terjadi peningkatan arus sedikit. Nah, setelah melewati tegangan breakover, tegangan menurun. Kemudian arus mengalami kenaikan yang cukup drastis. Yang dimana saat arus meningkat,
itu berarti menandakan dia sudah aktif. Berarti juga pada sebaliknya, pada reverse negatif, saat tegangan masih kurang dari tegangan breakovernya, harus tertahan, tidak bisa menembus layer M. Tapi setelah mencapai tegangan breakover, maka aliran arus akan mengalir, menandakan dia bisa melewati lapisan layer M. Nah, di sini ditampilkan adalah contoh dari rangkaian diag dalam penerapannya dan hasilnya pada osiloskop. Nah, seperti dapat kita lihat di samping, saat tegangan AC-nya ada di positif dan belum bisa melewati breakover, maka dia sinyalnya di tengah saja. Dan saat sudah bisa melewati tegangan breakovernya, dia akan di forward bias atau di reverse biasnya, biasanya di atas atau di bawah.